Sejarah Kerajaan Suhaid. Konon Kerajaan Suhaid merupakan perkampungan suku Dayak yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Ripong pada masa kurang lebih bersamaan dengan pemerintahan Abang Tajak di Selimbau. Rangkaian penguasa Suhaid berikutnya adalah Saman Agung, Payang Anom, Loyan Kiai Dipati Agung, dan Kiai Dipati Mangku. Pada perkembangan selanjutnya, di Nangatawang terjadi perselisihan antara etnis Dayak dan Melayu yang mengakibatkan kekalahan di pihak Melayu. Itulah sebabnya, mereka melarikan diri ke kawasan yang kini dikenal sebagai Nanga Suhaid. Sementara itu, Kiai Pati Udah, Raja Jongkong, mempunyai 4 orang putra, yakni Abang Usman, Abang Alam, Abang Abdullah, dan Abang Nuh. Orang-orang Melayu yang melarikan diri itu bermusyawarah dan sepakat mengangkat Abang Usman sebagai pemimpin pemukiman baru mereka. Abang Usman kemudian digantikan oleh putranya, Pangeran Sumadi Laga Mangku Negara memerintah selama 75 tahun dari tahun 1804 sampai tahun 1879. Dia merupakan raja pertama Suhaid yang menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Penandatanganan kontrak itu berlangsung pada tahun 1823. Selanjutnya, ia digantikan oleh putranya yang bernama Gusti Ismail dengan gelar Kesuma Anom Surya Negara. Semasa pemerintahannya dibangun istana kerajaan tanpa memperoleh bantuan sedikitpun dari pemerintah kolonial. Konon, pembangunan istana ini dikerjakan oleh 72 orang. Karena lama tak didiami, istana tersebut kini mengalami kerusakan yang parah dan hanya tersisa tiang-tiangnya saja. Pada tahun 1910, Suhaid dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurut penuturan Vet, Kerajaan Suhaid terdiri dari 12 rumah dengan sekitar 150 penduduk Melayu. Sementara itu, orang-orang Dayak yang ditaklukkan Suhaid berjumlah kurang lebih 650 jiwa. Sejarah Kerajaan Sukadana. Penguasa pertama Kerajaan Sukadana merupakan keturunan Sultan Siak yang bernama Raja Akil. Ia menjadi Raja Sukadana berawal pada tahun 1827 ketika sebuah kapal Belanda mengalami musibah di Pulau Karimata. Raja Matan menuntut agar segenap muatan yang ada di kapal itu menjadi miliknya, padahal saat itu Karimata telah diserahkan kepada Belanda. Karenanya, Belanda memerintahkan Raja Akil menyerang Tanjung Pura dan berhasil mengalahkan rajanya yang melarikan diri ke daerah Ulu. Raja Akil diizinkan Belanda menguasa daerah Sukadana yang sebelumnya pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Tanjung Pura yang sudah ditinggalkan. Selanjutnya, kota Sukadana dibangun kembali dan diberi nama Brusel baru. Raja Akil tidak disukai rakyat karena dianggap orang asing. Itulah sebabnya, ia ingin kembali saja ke Siak yang telah dikuasai oleh Belanda, tetapi tidak diizinkan. Raja Akil wafat pada tahun 1849 dan dimakamkan di Sukadana. Ia digantikan oleh Tengku Besar Anom tahun 1849 sampai tahun 1878 yang menyandang gelar Panembahan. Setelah Tengku Besar Anom wafat, tahta Sukadana beralih kepada Tengku Putra tahun 1878 sampai tahun 1910. Tengku Andut tahun 1910 sampai tahun 1933, penggantinya menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 1 Juli tahun 1911. Kontrak politik ini merupakan awal berlakunya pajak kepala di Sukadana. Selanjutnya, yang berhak menggantikannya adalah Tengku Idris, tetapi saat itu yang bersangkutan sedang bekerja sebagai pegawai Belanda dengan jabatan kontrolir menteri di Simpang II. Karenanya, yang menggantikan Tengku Andut adalah Tengku Abdul Hamid tahun 1933 sampai tahun 1940. Ketika Tengku Hamid meninggal dunia, barulah yang menggantikannya adalah Tengku Idris. Namun, belum lama memerintah ia telah menjadi korban kebengisan Jepang yang mencurigai adanya gerakan perlawanan di Kalimantan Barat.
Karena kekosongan pemerintahan di Sukadana, Jepang berupaya mencari penggantinya. Rakyat Sukadana sepakat mencalonkan Tengku Muhammad, tetapi ia sedang bersembunyi di Pulau Karimata. Karena itu, Jepang dengan susah payah mencari dan membujuknya agar bersedia pulang ke Sukadana dan diangkat sebagai panembahan baru. Tengku Muhammad kemudian memerintah Sukadana antara tahun 1943 sampai tahun 1945, namun saat Belanda datang kembali untuk memulihkan kekuasaannya dengan membonceng pasukan sekutu, ia digugat oleh rakyat dan dituntut mengundurkan diri karena dianggap bukan pewaris yang sah. Panembahan dengan segera digantikan oleh saudaranya yang bernama Tengku Adam. Namun, ia hanya sempat memerintah beberapa bulan saja. Rakyat menyadari bahwa Tengku Muhammad tidak bersalah dan meminta agar ia bersedia memangku kembali jabatan sebagai panembahan Sukadana. Tengku Muhammad memerintah lagi dari 1946 hingga 1956, saat penghapusan berbagai suap raja yang mengakhiri eksistensi kerajaan Sukadana. Sejarah Kerajaan Tanjung Pura Matan. Cikal bakal Kerajaan Tanjung Pura. Legenda menyatakan bahwa kurang lebih 600 tahun yang lalu, hiduplah pasangan suami istri yang bernama Teruna Munang, sumber lain Bintan Putin, dan Teruna Moning, sumber lain Ratu Bintan Cuka. Mereka dikaruniai seorang putra dan seorang putri yang masing-masing bernama Bujang Bengkung dan Dara Dondang. Kedua orang anak itu akhirnya menikah dan melahirkan 7 orang anak perempuan, yakni Dayang Punta, Dayang Bakala, Dayang Bercandi, Dayang Bekeris, Dayang Berimbung, Dayang Bercalung, dan Dayang Putung. Di antara mereka, Dayang Putung yang akan menjadi leluhur Raja-Raja Matan. Ia juga disebut Junjung Buih, yang juga dianggap sebagai nenek moyang beberapa kerajaan di Kalimantan Barat lainnya. Legendanya juga terdiri dari berbagai versi. Junjung Buih versi Sintang mempunyai nama lain Putung Kempat, sedangkan di Tanjung Pura nama lainnya adalah Dayang Putung. Alkisah, Junjung Buih menaiki rakit yang terbuat dari pohon pisang dan hanyut tak tentu tujuannya hingga ia terdampar di sungai yang banyak tumbuhan kumpainya. Rakit itu kemudian hanyut lagi dan terdampar di Sungai Sentap. Di sana ia berjumpa dengan seorang bernama Rangga Sentap yang mengangkatnya sebagai anak. Kini kisah beralih kepada seorang putra keturunan Raja Majapahit dari Jawa yang bernama Prabu Jaya. Ia merupakan anak bungsu di antara 7 bersaudara. Saat itu, ayahnya yang telah lanjut usianya mencari tukang ramal dan menanyakan siapa di antara ke-7 putranya itu yang pantas menggantikannya. Ahli nujum menyatakan bahwa putra bungsunya merupakan orang yang paling tepat menjadi raja berikutnya. Saudara-saudaranya menjadi iri dan merancang rencana jahat. Mereka mencampurkan racun dalam makanan Prabu Jaya. Racun itu sungguh dahsyat pengaruhnya sehingga tubuh Prabu Jaya menjadi gatal-gatal dan dipenuhi koreng mengerikan. Berbagai tabib gagal mengobatinya. Raja merasa sedih menyaksikan hal itu, tetapi ia memerintahkan rakyatnya membuat sebuah perahu besar dan memuatinya dengan berbagai makanan serta barang keperluan hidup. Ia menitahkan agar putra bungsunya menaiki perahu itu dengan disertai pengikut-pengikutnya dan meninggalkan kampung halamannya. Perahu itu kemudian berlayar tanpa tujuan yang pasti. Prabu Jaya berdoa kepada Dewata agar dianugerahi keselamatan. Ia terapung-apung di laut dan akhirnya tiba di sebuah muara sungai yang kini disebut Kuala Kandang Kerbau. Di sana ia berhenti dan membuang jalannya untuk mencari ikan. Tetapi setiap kali mengangkat jala, yang didapatnya hanya buah kedondong. Prabu Jaya menjadi kesal dan membuang buah kedondong itu ke darat. Karena memang kesenangannya adalah menjala ikan, Prabu Jaya terus-menerus menebarkan jalannya. Anehnya, setelah itu ia memperoleh makin banyak ikan. Sambil menjala ikan, Prabu Jaya memanggil buaya-buaya yang merupakan sahabatnya. Mereka muncul dari air karena mendengarkan panggilannya.
Prabu Jaya lalu meniti di atas punggung buaya dan pada saat bersamaan muncul ikan patin dan belang ulin menjilat-jilat luka di sekujur tubuhnya. Secara ajaib lukanya itu sembuh dan Prabu Jaya terbebas dari penyakit akibat racun yang membuatnya jadi buruk rupa tersebut. Karenanya, hingga sekarang keturunan Prabu Jaya tidak berani memakan ikan patin serta belang ulin. Prabu Jaya terus-menerus menjala hingga ke hulu sungai dan tiba di kawasan Sungai Sentap. Di sana, jalannya tersangkut dan tidak dapat ditarik kembali. Karena itu, demi menyelamatkan jalannya, Prabu Jaya menyelam ke dasar sungai. Ia berhasil memperoleh kembali jalannya yang tersangkut pada sebuah benda bulat. Ternyata itu adalah buah mundam dari emas. Ketika diperhatikan dengan seksama di dalamnya terdapat rambut yang sangat panjang. Prabu Jaya berpikir bahwa pemilik rambut ini pastilah putri yang cantik. Prabu Jaya dan pengikutnya mengayuh perahunya lebih ke hulu lagi dan tiba di dekat kediaman Rangga Sentap. Konon, untuk mencapai tempat kediaman Junjung Buih bukanlah perkara mudah karena perahu mereka kerap terhalang oleh tanaman kumpai yang tumbuh lebat di sana. Karena tak sanggup menembusnya, Prabu Jaya mengutus anak buahnya kembali ke Jawa guna membuat sampan berhaluan besi dengan dayungnya yang terbuat dari besi pula. Akhirnya setelah perahu yang dimaksud selesai dibuat dan dibawa ke sana, mereka sanggup menembus tumbuhan bakung itu serta tiba di tempat kediaman Dayang Putung dengan selamat. Ternyata Dayang Putung juga menderita penyakit yang sama seperti Prabu Jaya. Kulitnya dipenuhi oleh luka-luka dan koreng yang mengerikan. Karena menderita penyakit semacam itu, Dayang Putung dibungkus dengan buih yang besar dan diletakkan di atas air. Karena pernah mengalami penyakit semacam itu, Pangeran Prabu Jaya segera memanggil segenap ikan patin dan belang ulin untuk menjilati segenap luka di sekujur tubuh Dayang Putung. Dayang Putung pun dibebaskan dari penyakitnya. Prabu Jaya melamar Dayang Putung yang bersedia menerima pinangan tersebut dengan mengajukan 4 syarat, kalung emas, perahu sepanjang 7 depa, 40 orang pria dengan pasangannya, serta gamelan dan beberapa gong. Seluruh syarat itu dipenuhi oleh Prabu Jaya dan upacara pernikahan mereka lalu dilangsungkan di Pulau Jawa. Mereka dikaruniai 3 orang putra yang bernama Pangeran Prabu, yang bergelar Raja Baparung dan dianggap sebagai pendiri kerajaan Tanjung Pura, Gusti Likar yang merupakan pendiri kerajaan Meliau, dan Pangeran atau Gusti Mancar yang merupakan pendiri kerajaan Tayan. Sesuai dengan pesan ayahnya, Raja Baparung memindahkan pusat pemerintahan Tanjung Pura ke Sukadana. Terdapat sumber yang merunut silsilah kerajaan Tanjung Pura dari Prabu Brawijaya yang kemudian menurunkan Raja Baparung atau Pangeran Prabu tahun 1472 sampai tahun 1487 dan Karangtunjung. Menurut sumber lainnya, cikal bakal kerajaan Tanjung Pura adalah kerajaan Batu Bengaras yang diperintah Ratu Mangkup. Dia membangun suatu kerajaan dengan menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang ada di sekelilingnya. Meskipun demikian, terdapat sekelompok masyarakat yang tak bersedia bergabung dengan Ratu Mangkup, yakni kaum Siak Bahulun. Mereka memilih berdiam di pupuk Tagua Tanah serta kelak menurunkan kerajaan Hulu Aik atau Hulu Air. Para ratu selanjutnya yang memerintah Batu Bengaras secara berturut-turut adalah Ratu Bintan Putih Bitara Putih, Ratu Bintan Jaga Bitara Jaga, Ratu Taribatu, Ratu Saka Bitara Saka, Ratu Manguntang Pukat Mengawat, dan Ratu Nurnaningsih. Semasa pemerintahan Ratu Manguntang Pukat Mengawat berlangsung perjanjian kerjasama dengan masyarakat Siak Bahulun. Pada perkembangan selanjutnya Putri Junjung Buih menikah dengan Prabu Jaya sebagaimana yang telah diriwayatkan di atas. Prabu Jaya dikenal pula sebagai Maharaja Karangburjaya. Semasa pemerintahannya telah terjalin persahabatan dengan negeri-negeri lain, baik di dalam maupun luar Nusantara, seperti Sriwijaya, Cina, dan India. Sebagai seorang penguasa, Prabu Jaya sangat memperhatikan bidang keagamaan,
yang terbukti dengan dikirimkannya utusan ke Sriwijaya guna mempelajari bahasa Sanskerta yang dipergunakan untuk menulis naskah-naskah suci Buddhis. Perkembangan Kerajaan Matan. Pada masa pemerintahan Raja Baparung, persahabatan yang baik terjalin dengan Mataram, Bali, dan Kutai. Setelah Raja Baparung mangkat, putra mahkota Karangtunjung tahun 1431 sampai tahun 1501 atau tahun 1487 sampai tahun 1504 naik tahta menggantikannya. Menurut legenda, berkat kesaktiannya, daun tunjung yang kecil itu sanggup menahan berat tubuhnya. Ia sangat gemar tidur-tiduran di atas daun bunga tunjung. Itulah sebabnya, ia dinamakan pula Raja Karangtunjung. Sebutan inilah yang kelak menjadi asal mula nama kerajaan Tunjung yang kelak diubah lagi menjadi Tanjung Pura. Raja Karangtunjung juga dinamakan Panembahan Pudong Prasap atau Tuntong Asap, karena kerap memerintahkan rakyat membakar hutan guna dijadikan lahan pertanian. Dengan demikian, boleh disimpulkan bahwa raja ini mementingkan kegiatan agraris. Sebagai catatan, terdapat sumber yang menyebutkan bahwa Karangtunjung telah memindahkan ibu kota kerajaan yang sebelumnya berpusat di negeri baru ke Sukadana sehingga selanjutnya kerajaan itu disebut Sukadana. Setelah Raja Karangtunjung wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Panembahan Kalahirang tahun 1501 sampai tahun 1502. Ia berhasil memperluas wilayah kerajaan Tanjung Pura. Saat itu perbatasan utaranya mencapai Tanjung Datuk, perbatasan selatan mencapai Tanjung Puting, dan perbatasan timur berbatasan dengan Sintang. Raja menggalakkan hubungan dagang dengan Malaka dan Majapahit. Ada pula yang menyebutkan bahwa pengganti Karangtunjung adalah Gusti Syamsuddin, disebut juga Pundong Asap atau Panembahan Sang Ratu Agung, memerintah tahun 1504 sampai tahun 1518. Selanjutnya, yang berkuasa di Tanjung Pura adalah Panembahan Bandala tahun 1502 sampai tahun 1538 atau tahun 1518 sampai tahun 1533. Semasa kekuasaannya, Tanjung Pura menjadi kerajaan maritim. Konon, Panembahan Bandala mempunyai armada dengan persenjataan yang kuat. Ia melayari perairan antara Banjarmasin dan Brunei, bahkan ia berani menyerang Pulau Karimata dan menundukkan rajanya. Demi menghindari konflik lebih lanjut dengan kerajaan tersebut, Panembahan Bandala lantas menikahi putri Raja Sambar dari Karimata. Ketika Panembahan Bandala wafat, roda pemerintahan Tanjung Pura dipegang oleh Panembahan Pangeran Anom tahun 1526 sampai tahun 1533. Ia digantikan oleh si Biring Mambal yang bergelar Panembahan di Baroh tahun 1538 sampai tahun 1550 atau tahun 1533 sampai tahun 1590 dikarenakan putra mahkota Giri Kusuma masih kanak-kanak. Semenjak saat itu, bila seorang putra mahkota masih belum cukup umur, keturunan Panembahan di Baroh akan menjadi walinya. Setelah Giri Kusuma dewasa ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Panembahan Sorgi tahun 1590 sampai tahun 1604 dan dinikahkan dengan Ratu Mas Jaintan, putri kerajaan Landak. Semasa pemerintahannya datanglah Syekh Husin yang bermaksud menyebarkan agama Islam di sana. Raja Giri Kusuma menyambutnya dengan baik, bahkan ia dinikahkan dengan putri saudara sepupu raja. Saat istrinya sedang mengandung, Syekh Husin memutuskan pulang sejenak ke Mekah. Sebelumnya, ia berpesan agar bila anaknya terlahir laki-laki hendaknya dinamai Syarif Hasan. Ternyata memang benar apa yang dikatakan Syekh Husin itu. Istrinya melahirkan seorang anak lelaki dan diberi nama sesuai pesan ayahnya. Ketika Giri Kusuma sudah lanjut usia, ia ingin menjadikan Syarif Hasan sebagai penggantinya,
Tetapi ketika ia wafat, Syarif Hasan belum dewasa sehingga untuk sementara pemerintahan dipegang oleh Ratu Mas Jaintan tahun 1604 sampai tahun 1622 dengan gelar Ratu Sukadana. Pada 1604, Belanda pertama kali mengunjungi Tanjung Pura dengan alasan hendak membeli intan dan melihat pusaka kerajaan yang bernama Intan Kobi. Pada 1622, Sultan Agung dari Mataram sedang berada di puncak kejayaannya dan hendak melebarkan sayap kekuasaannya. Oleh karena itu, ia mengutus Adipati Kendal bernama Baureksa menyerang Tanjung Pura. Ratu Sukadana ditawan oleh mereka dan dibawa ke Jawa. Kurang lebih bersamaan dengan itu, Syarif Hasan yang sudah menginjak usia dewasa memegang kendali atas kerajaan Sukadana dengan gelar Sultan Aliuddin atau Muhammad Syafiuddin tahun 1622 sampai tahun 1665. Ketika ia mangkat, putra mahkota yang bernama Gusti Jakar Kencana naik tahta dengan gelar Sultan Muhammad Zainuddin tahun 1659 sampai tahun 1717 atau tahun 1665 sampai tahun 1724. Pada masanya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Matan karena ibu kota yang lama kerap mengalami gangguan perompak. Oleh sebab itu, nama kerajaan berganti menjadi Matan. Ia mempunyai 4 orang permaisuri, yakni Ratu Mas Indrawati, yang merupakan putri Panembahan Senggauk dari Mempawah, Utin Kerupa, Utin Kerupis, dan Nyai Kendi yang merupakan putri suku Dayak Batu Lapis. Ratu Mas Indrawati kelak menikah dengan Opu Daeng Manambun, cucu Raja Luwu. Sementara itu, permaisurinya yang bernama Nyai Kendi mempunyai putra 2 orang, yakni Pangeran Mangkurat dan Pangeran Ratu Agung. Di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Zainuddin, kerajaan Matan menjadi aman dan makmur. Penyebaran agama Islam juga makin meluas karena ia turut pula mendukungnya. Hubungan internasional juga dikembangkannya, umpamanya dengan Sultan Brunei dan Johor. Dalam memerintah negerinya, Sultan Muhammad Zainuddin dibantu oleh saudaranya yang bernama Pangeran Agung. Kendati demikian, Pangeran Agung merasa kurang puas hanya menjadi pembantu saudaranya dan berkeinginan menjadi raja. Demi mewujudkan ambisinya, ia merancang kudeta guna mendongkel saudaranya dari tampuk kekuasaan. Perundingan rahasia diadakan dengan kedua menantunya yang piawai mengatur strategi perang. Setelah seluruh rencana disusun matang, kemudian mereka mengepung istana. Malam harinya, ketika Sultan baru saja menunaikan sholat Isya, ia menerima kabar dari para pengawalnya yang masih setia bahwa istana telah dikuasai kaum pemberontak, bahkan seluruh anggota keluarganya telah ditawan Pangeran Agung. Kedua menantu Pangeran Agung itu lantas diangkat sebagai panglima perang dan mereka ditugaskan menantikan Sultan di tangga masjid. Begitu keluar dari masjid, ia langsung diancam dan diperintahkan meninggalkan istana. Sultan Muhammad Zainuddin melarikan diri ke kerajaan Banjar dan mengisahkan kemalangan yang baru saja dialaminya kepada Sultan Banjar. Bersamaan dengan itu, ia mendengar bahwa sahabatnya, Raja Johor Riaulingga, diserang oleh Raja Kecil, tetapi ditolong oleh 5 bersaudara dari kerajaan Luwu di bawah pimpinan Opu Daeng Manambun. Karena itu, Sultan berniat pula meminta pertolongan mereka guna memulihkan kekuasaannya. Sebelumnya Sultan pernah beberapa kali menyerang Pangeran Agung yang telah merebut kekuasaannya, namun selalu berujung dengan kegagalan. Bahkan pada serangan terakhir, Sultan tertawan dan dipenjarakan oleh musuhnya. Kendati demikian, melalui perantaraan rakyat yang masih setia kepadanya, Sultan sempat berkirim surat kepada Opu Daeng Manambun. Kelima bersaudara keturunan Bugis itu sepakat menolong Sultan. Setelah mohon diri kepada Sultan Johor, mereka bertolak menuju ke Tanjung Pura dan menyelidiki keadaan Sultan saat itu. Ternyata Sultan masih dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya, mereka berhasil mendudukkan kembali Sultan Muhammad Zainuddin ke singgahsananya.
Pangeran Agung dijatuhkan dari kekuasaannya tanpa perlu melalui banyak pertumpahan darah. Ia kemudian dijadikan tahanan kota di sebuah tempat yang terletak di Kuala Kandang Kerbau, lengkap dengan pengiring dan segenap keperluan hidupnya. Opu Daeng Manambun terkesan akan kecantikan putri Sultan yang bernama Puteri Kesumba. Ternyata Sultan tidak keberatan menikahkan putrinya dengan Opu Daeng Manambun. Sebagai tanda terima kasih karena telah membantu merebut kembali singgasananya, Sultan Muhammad Zainuddin menyatakan bahwa Opu Daeng Manambun beserta saudara-saudaranya bebas berdiam di mana saja dalam wilayah kerajaan Matan. Mereka lalu mohon diri sejenak guna membantu Raja Johor menghadapi serangan Raja-Raja Riau. Pada 1722, barulah Opu Daeng Manambun pulang ke Matan. Sultan Muhammad Zainuddin mangkat pada 1724 dan pemerintahan diteruskan oleh Gusti Kesumabandan yang bergelar Sultan Muhammad Muazzuddin tahun 1724 hingga tahun 1738. Ia memiliki 3 orang putra yang masing-masing bernama Gusti Bendung, Gusti Irawan, dan Gusti Muhammad Ali. Ketika Sultan Muhammad Muazzuddin mangkat, Gusti Bendung atau Pangeran Ratu Agung diangkat sebagai penerus singgasana Kerajaan Matan dengan gelar Sultan Muhammad Tajuddin tahun 1738 hingga tahun 1749. Sementara itu, putra kedua Sultan Muhammad Muazzuddin, yakni Gusti Irawan menjadi raja di Kayong Mulyakerta dengan gelar Sultan Mangkurat Sultan Dirilaga yang membawahi Kerajaan Kayong Matan. Sering pula disebut sebagai Kerajaan Tanjung Pura II. Dengan demikian, terpecahlah Kerajaan Matan menjadi 2, yaitu Matan Sendiri dan Kayong Matan Tanjung Pura II. Sebelumnya, kurang lebih pada tahun 1724, datanglah seorang ulama dari Arab yang bernama Habib Hussein Al-Qadri. Ia lalu dinikahkan dengan putri Sultan Kamaluddin yang bernama Nyai Tua. Dari pernikahan itu lahirlah 2 orang putra, yakni Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan Syarif Usman Al-Qadri. Karena terjadinya perselisihan paham mengenai pelaksanaan hukuman terhadap nahoda kapal yang berzinah, Habib Hussein beserta putranya meninggalkan tempat itu dan menuju ke Kerajaan Mempawah. Sementara itu, dalam literatur lain dicatat bahwa pada tahun 1735 terjadi perebutan tahta antara putra-putra Sultan. Opu Daeng Manambun menjadi penengah dan menetapkan bahwa Pangeran Mangkurat diangkat sebagai Raja Indralaya, Pangeran Agung Martadipura diangkat sebagai Sultan di Kartapura Tanah Merah, dan Pangeran Ratu Agung menjadi Panembahan di Simpang. Dengan demikian, Kerajaan Matan terpecah menjadi 3. Tidak berapa lama kemudian, pada 1740 terdengar berita bahwa Panembahan Senggauk dari Mempawah wafat dan Opu Daeng Manambun diminta menggantikannya. Oleh karenanya, Opu Daeng Manambun kemudian bertolak ke Mempawah dan menjadi raja di sana. Perpisahan antara Sultan dan Opu Daeng Manambun dipenuhi oleh rasa haru. Sultan mengantarnya dengan menumpang sebuah perahu sampai ke daerah Juanta, sedangkan Opu Daeng Manambun beserta keluarga dan pengikutnya melanjutkan perjalanannya dengan 7 buah perahu. Kerajaan Matan dan Kayong Matan. Sepeninggal Sultan Muhammad Tajuddin, yang menggantikannya secara berturut-turut adalah Gusti Kencuran atau Sultan Ahmad Kamaluddin tahun 1749 sampai tahun 1762 dan Gusti Asma atau Sultan Muhammad Jamaluddin tahun 1762, tahun 1792 sampai tahun 1829 atau tahun 1830. Pusat pemerintahan Matan lantas dipindahkan ke Simpang dan kerajaan berganti nama menjadi Simpang Matan. Oleh karenanya, Sultan Muhammad Jamaluddin dianggap sebagai raja terakhir Matan. Lontaan dalam karyanya menyebutkan mengenai seorang raja bernama Sultan Muhammad Zainuddin II. Ia dikabarkan memindahkan pusat kerajaan yang semula berada di Sijenguk Tanah Merah, hulu Sungai Pawan ke Batu Pura. Konon menurut cerita rakyat,
Perpindahan ini diilhami oleh mimpi Sultan. Dalam mimpinya ia diperintahkan memindahkan ibu kota ke tempat lain. Untuk menentukan letak yang paling tepat, ia diharuskan membuat rakit dan menumpanginya. Kemana rakit itu berhenti, disitulah ibu kota yang baru harus didirikan. Setelah beberapa jam menghiliri sungai, rakit terdampar pada sebuah batu di tepi Sungai Pawan. Penduduk di daerah sana menyebutnya Batu Pura. Ia lalu mengubah namanya menjadi Tanjung Pura agar sesuai dengan nama kerajaannya. Dahulu nama kerajaan itu hanya didasari pada gelar nenek moyang keluarga kerajaan yang bernama Raja Karangtunjung, namun kini namanya sesuai dengan nama ibu kotanya. Pada zaman itu, Kerajaan Matan merupakan salah satu pusat perkembangan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama berkat kedatangan Syekh Maghribi, wafat pada tahun 1822 dari Arab. Ia kemudian dimakamkan di samping makam Sultan Muhammad Zainuddin II. Di sebelah kanan makamnya terdapat pula makam Imam Gedong yang pernah menjabat sebagai Imam Masjid Tanjung Pura. Pada tahun 1822, pasukan pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin G. Muller beserta Raja Akil dari Siak berniat menguasai Sukadana. Guna mengantisipasi hal itu, Sultan Muhammad Jamaluddin mundur ke daerah Sejenguk. Selanjutnya, pada tahun 1827 Belanda menyerang Sukadana sebagai tanggapan atas tuntutan Sultan Muhammad Jamaluddin terhadap muatan kapal Belanda yang karam di Pulau Karimata. Serangan ini memaksa Sultan mengundurkan diri dari Sukadana. Sebagai pengisi kekosongan kekuasaan di Sukadana, Belanda mengangkat Raja Akil sebagai penguasa Sukadana. Sebagaimana yang telah dihuraikan sebelumnya, di Kayong Matan berkuasa Gusti Irawan Sultan Mangkurat. Pewarisnya secara berturut-turut adalah Pangeran Agung dan Panembahan Anom Kesumanegara, Pangeran Jaya Anom atau Muhammad Zainuddin Mursal tahun 1829 sampai tahun 1833. Pada tahun 1833, Panembahan Anom diberhentikan sebagai raja karena dianggap tidak loyal terhadap Sultan Abdul Jalil yang dipertuan Syah Raja Negeri Sukadana. Kedudukannya sebagai raja dialihkan kepada kakak Pangeran Anom bernama Pangeran Cakra Negara tahun 1833 sampai tahun 1835. Belanda turut campur tangan dalam konflik ini dan mendudukkan kembali Pangeran Anom sebagai Raja Kayong Matan terhitung semenjak tahun 1835 sampai tahun 1847. Singgasana Kayong Matan beralih kepada putra Pangeran Jaya Anom, Panembahan Muhammad Sabran tahun 1856 sampai tahun 1908. Tatkala mewarisi kedudukan ayahnya yang berdasarkan surat keputusan pemerintah kolonial Hindia Belanda nomor 3 tertanggal tanggal 11 Maret tahun 1847, usianya masih sangat muda sehingga roda pemerintahan kerajaan sementara waktu dipegang oleh suatu dewan yang diketuai Pangeran Mangkurat. Muhammad Sabran baru diangkat sebagai Panembahan Kayong Matan pada tahun 1856. Ia memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke Mulyakerta. Panembahan Muhammad Sabran memiliki 3 orang putra, yakni Uti Solihin yang bergelar Pangeran Bendahara, Uti Muhsin bergelar Pangeran Laksamana, dan Gusti Busrah yang bergelar Pangeran Ratu. Panembahan telah menunjuk Gusti Busrah sebagai putra mahkota, namun ia meninggal secara misterius, sedangkan putranya yang bernama Mas Saunan masih kecil. Oleh karenanya, tahta kerajaan diserahkan pada Uti Muhsin atau Pangeran Laksamana tahun 1909 sampai tahun 1924 hingga Pangeran Mas Saunan dewasa. Pangeran Mas Saunan kemudian merantau keluar daerah dan sepulangnya ke kampung halamannya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Panembahan Mas Saunan tahun 1924 sampai tahun 1943. Karena pernah mengamati kemajuan di luar daerahnya, ia kemudian merombak istananya agar tampak lebih modern.
Ketika Jepang menguasai Kalimantan Barat, Panembahan Mas Saunan menjadi salah satu korban kekejian Jepang seperti beberapa raja dan panembahan di Kalimantan Barat lainnya. Meskipun demikian, menurut saksi mata, sebelum dipenggal oleh Jepang Panembahan Mas Saunan sempat melarikan diri dan menghilang. Hingga sekarang dia tak diketahui lagi rimbanya. Kerajaan Matan semasa penjajahan Jepang dan kemerdekaan. Sepeninggal Panembahan Mas Saunan, antara tahun 1945 sampai tahun 1946 roda pemerintahan Kerajaan Matan dipegang oleh 3 orang pangeran, yakni Uti Halil yang digelari Pangeran Mangkunegara, Uti Aplah yang digelari Pangeran Adipati, dan Uti Kencana yang digelari Anom Laksana. Ketiganya membentuk Majelis Pemerintahan Kerajaan Matan. Kemudian seiring dengan terbentuknya Federasi Kalimantan Barat, Matan juga ikut bergabung ke dalamnya sebagai bagian Republik Indonesia Serikat RIS. Ketika federasi ini dibubarkan pada tanggal 7 Mei tahun 1950 dengan surat keputusan nomor 234R dan 235R, seluruh kepala suap raja yang ada di Kalimantan Barat harus melimpahkan wewenangnya kepada Republik Indonesia yang diwakili oleh Residen Kalimantan Barat. Setelah itu, wilayah Kerajaan Matan, Sukadana, dan Simpang digabungkan dalam Kabupaten Ketapang. Pemerintahan suap raja berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Kerajaan Matan selaku salah satu daerah suap raja juga ikut dihapuskan. Semua undang-undang ini menimbulkan keraguan pada Majelis Pemerintahan Kerajaan Matan, tetapi dengan ketetapan tanggal 29 Februari tahun 1960, nomor 376 Pema 1-6, beberapa anggota keluarga kerajaan-kerajaan di sana diikut-sertakan dalam pemerintahan Kabupaten Ketapang. Bekas wakil Panembahan Sukadana diperbantukan ke kantor Kawedanan Sukadana. Sementara itu, anggota-anggota Majelis Pemerintahan Kerajaan Matan diperbantukan ke kantor Kabupaten Ketapang. Dengan demikian, Kerajaan Matan boleh dikatakan telah berakhir. Sosial kemasyarakatan. Kerajaan Matan telah mengenal takaran pengukur volume yang disebut gantang dan terbuat dari kayu. Isinya dapat disetarakan dengan 41/2 kg. Sebelum disahkan oleh kerajaan, rakyat tak boleh menggunakan penakarnya. Di sini yang dipentingkan adalah isi atau kapasitasnya harus sama dan seragam. Alat penakar itu kemudian ditulisi gantang Pangeran Jaya Anom. Kebijakan ini untuk mengajarkan nilai kejujuran kepada rakyat. Sejarah Kerajaan Tayan. Pendiri Kerajaan Tayan menurut Lontaan adalah putra Raja Brawijaya dari Majapahit, Gusti Likar. Ia merupakan saudara Raden Mancar, cikal bakal Raja-Raja Meliau. Bersama dengan Raden Mancar, ia meninggalkan Tanjung Pura yang sering dilanda peperangan guna mencari daerah baru dan kemudian menetap di Tayan serta dianggap sebagai Raja Tayan yang pertama. Gusti Likar digantikan oleh kemenakannya, Gusti Ramal yang merupakan putra Raden Mancar dengan gelar Pangeran Martajaya Yuda Kesuma. Setelah Gusti Ramal wafat, ia digantikan oleh putranya, Sumayuda yang naik tahta dengan gelar Panembahan Tua. Berbeda dengan keterangan yang diperoleh dari buku karya Lontaan di atas, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Gusti Era Setiawan, silsilah Gusti Likar adalah sebagai berikut. Damar Wulan, Bijaya, Susuhunan Majapahit, Panembahan Brawijaya, Panembahan Japarung, Panembahan Karang Tanjung, Panembahan Kalaherang, Panembahan Air Jaga, Panembahan Dibaruh, Dikiri Kusuma. Dikiri Kusuma berputra Gusti Likar yang menjadi Raja Tayan pertama. Dikiri Kusuma sendiri adalah Raja Matan pertama yang memeluk agama Islam. Gusti Likar ditugaskan oleh ayahnya mengamankan upeti rakyat sepanjang Sungai Kapuas yang hendak diangkut ke Matan. Sebelumnya, pengangkutan upeti ini sering diganggu oleh orang yang menamakan dirinya Raja Kuala Labai. Dalam menjalankan tugasnya,
Gusti Likar dibantu oleh seorang suku Dayak bernama Kai Jagaraga. Ia menikah dengan putri Kai Jagaraga bernama Encik Priuk. Gusti Likar digantikan oleh putranya bernama Gusti Gagok yang bergelar Pangeran Mancaningrat tahun 1718 sampai tahun 1751. Pada masa pemerintahannya, ibu kota Tayan dipindahkan ke Rayang, sekitar 20 mil atau 32 km dari tempat semula. Gusti Gagok memiliki putra bernama Gusti Ramal yang menggantikannya dengan gelar Pangeran Martajaya tahun 1751 sampai tahun 1780. Ia menikah dengan Utin Indut dan dianugerahi 4 orang anak, yakni Gusti Kamarudin, Utin Blondo, Pangeran Mangkunegara, dan Pangeran Tanjung. Sepeninggal Gusti Rama, yang menjadi Raja Tayan adalah Gusti Kamarudin bergelar Panembahan Sumayuda atau Panembahan Tua tahun 1780 sampai tahun 1812. Karena berselisih dengan kakaknya, Pangeran Tanjung lantas menyingkir ke daerah Landak. Pada masa pemerintahan Panembahan Tua, terjadi peperangan antara Tayan dan Pontianak yang dipicu oleh penolakan atas lamaran Pangeran Syarif Kasim Al-Qadri dari Pontianak yang berkeinginan menikahi Utin Demi atau Ratu Syarif, putri Gusti Kamarudin. Rakyat keturunan Cina yang tinggal di sana membantu Sultan Pontianak dengan menyerbu kerajaan Tayan. Berikutnya terjadi lagi peperangan dengan Sanggau yang disebabkan oleh permasalahan serupa. Lamaran Pangeran Adi dari Sanggau yang berniat memperistri Ratu Syarif ditolak oleh Panembahan Tua. Namun, tak lama kemudian ia dinikahkan dengan Syarif Hamzah atau Pangeran Syarif. Begitu mendengar bahwa negerinya diserang, Pangeran Tanjung kembali lagi ke Tayan dan membantu mempertahankannya. Gusti Kamarudin telah berusia lanjut dan ingin mengundurkan dirinya, tetapi ia kurang yakin terhadap putra sulungnya yang bernama Gusti Mekah dan juga putra-putranya yang lain. Karena itu, urusan pemerintahan sementara diwakilkan kepada Gusti Arif. Pada tahun 1818, datanglah pasukan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Muntinghe atas sepersetujuan Sultan Syarif Kasim Al-Qadri. Mereka mengadakan pembicaraan dengan pihak kerajaan. Rupanya tujuan kedatangan mereka adalah meminta izin pendirian benteng di Tayan. Gusti Arif kurang menyukai kehadiran Belanda dan merancang pemberontakan sehingga akhirnya pembangunan benteng berhasil digagalkan. Pewaris singgasana Tayan berikutnya adalah Gusti Mekah tahun 1812 sampai tahun 1825 yang bergelar Panembahan Natakesuma dan juga dikenal sebagai Panembahan Muda. Pada tahun 1822, pemerintah kolonial mengirimkan wakilnya yang bernama Tobias untuk menjumpai Gusti Mekah. Hasil pertemuan itu adalah penandatanganan kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 12 November tahun 1822. Dengan demikian, Gusti Mekah merupakan penguasa Tayan pertama yang mengadakan perjanjian dengan Belanda. Panembahan Natakesuma wafat pada tahun 1825 tanpa meninggalkan seorang keturunan. Oleh karena itu, tahta kerajaan diserahkan kepada saudaranya, Gusti Repa yang bergelar Panembahan Ratu Kesuma tahun 1825 sampai tahun 1828. Ia wafat tidak lama kemudian dan digantikan oleh saudari Panembahan Tua bernama Utin Blondo yang bergelar Ratu Utin Blondo Ratu Kusuma Negara. Sementara itu, pemerintahan kerajaan dijalankan oleh suaminya, Gusti Hasan Pangeran Ratu Kesuma, Martajaya Kusuma dengan gelar Panembahan Mangkunegara Kusuma tahun 1828 sampai tahun 1855. Panembahan tercatat menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 8 November tahun 1828. Ketika Panembahan wafat, putranya, Gusti Inding diangkat sebagai penguasa baru, gelar yang disandangnya sama dengan ayahnya, tetapi pada tahun 1858,
Belanda mengganti kata Mangku pada gelarnya dengan Anum Paku sehingga gelarnya menjadi Anum Paku Negara Surya Kesuma tahun 1855 sampai tahun 1873. Karena kesehatannya yang kurang baik, ia mempercayakan urusan negara kepada saudaranya yang bernama Gusti Karma Pangeran Ratu Paku Negara, bergelar Panembahan Adiningrat Kesuma Negara. Hal ini berlangsung hingga wafatnya Panembahan Anum Paku Negara Surya Kesuma pada tanggal 23 November tahun 1873 di Batang Tarang. Konon, Gusti Karma mempunyai ilmu yang disebut bala seribu. Apabila ilmu ini dipergunakannya, musuh seolah-olah akan melihat pasukan yang jumlahnya banyak sekali. Panembahan Adiningrat Kesuma Negara memerintah hingga tahun 1880 dan digantikan oleh putranya, Gusti Muhammad Ali bergelar Paku Negara Surya Kesuma, juga disebut Gusti Inding, memerintah tahun 1880 sampai tahun 1905. Semasa pemerintahannya, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Rayang ke Tayan. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda menggabungkan kerajaan Meliau yang tidak ada lagi pewarisnya dengan Tayan. Ipar Gusti Muhammad Ali bernama Pangeran Daeng merupakan tokoh yang cukup disegani oleh pemerintah kolonial sehingga besar pengaruhnya dalam roda pemerintahan kerajaan. Penguasa Tayan selanjutnya adalah Gusti Tamzid Pangeran Ratu tahun 1905 sampai tahun 1929, yang bergelar Panembahan Anum Paku Negara. Kerajaan Meliau yang sebelumnya digabungkan dengan Tayan kini diminta kembali oleh Belanda dan ditempatkan langsung di bawah pemerintahan kolonial. Panembahan Anum Paku Negara digantikan oleh putra mahkota Gusti Jafar yang dinobatkan dengan gelar Panembahan Anum Adi Negara tahun 1929 sampai tahun 1944. Ia merupakan salah satu korban kekejaman Jepang yang mencurigai adanya komplotan yang menentang mereka. Bersama dengan pewaris tahta, Gusti Mahmud, ia dibantai oleh Jepang pada 1944. Saat Gusti Jafar sedang sholat subuh, datanglah beberapa orang serdadu Jepang yang menunggu di ruang tamu. Mereka berbicara dengan Panembahan dan menangkapnya. Bersamaan dengan itu, dilakukan penggeledahan di Istana Tayan. Panembahan Gusti Jafar dibawa ke Pontianak dengan motor air dan hanya diizinkan membawa koper pakaian beserta perlengkapan sholat, dia tidak diketahui lagi rimbanya. Beberapa kerabat Panembahan Gusti Jafar turut pula ditangkap oleh Jepang, seperti Gusti Intan, Gusti Hasnan, Gusti Abdurrahman, Gusti Haidir, Gusti Abdul Hamid, Gusti Abdul Rani, Gusti Umar, dan Muhammad Saleh bin Encik Akadir. Setelah Jepang menyerah kalah, Gusti Ismail dinobatkan sebagai penguasa Tayan yang baru dengan gelar Panembahan Paku Negara tahun 1945 sampai tahun 1952. Pada 1960 berlangsung penghapusan berbagai daerah suap raja. Gusti Ismail menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Republik Indonesia sehingga berakhirlah Kerajaan Tayan. Ia selanjutnya diserahi jabatan sebagai Wedana Tayan. Kerajaan-kerajaan di Tanah Pinoh terdapat beberapa kerajaan, yakni Nangapak, Karangan Purun, Kapala Gading, Nangasayan, Kota Baru, Madung, Nangasokan atau Sokan, dan Lamantawa. Batas antar kerajaan-kerajaan ini tidak begitu jelas. Wilayah kekuasaan masing-masing kepalanya yang bergelar rajanya tidaklah mencakup suatu daerah atau kelompok masyarakat yang pasti, baik itu orang Melayu atau Dayak. Mereka hanya mengenal apa yang disebut watas tanaman, yakni sampai sejauh mana jangkauan tanaman masing-masing penduduk kawasan tersebut. Sejarah Kerajaan Madung. Menurut legenda, Kerajaan Madung merupakan kerajaan tertua di Tanah Pinoh. Konon cikal bakalnya adalah sosok supernatural bernama Abang Gandai yang berdiam di mata air Pinoh. Ia menikah dengan putri naga Berjun yang berasal dari Ulumatan. Putra mereka adalah Nibung Telelai yang merupakan separuh makhluk supernatural dan separuh manusia.
Nibung Telelai kemudian membangun tempat kediamannya di Bukit Xiao. Suatu kali, ia menangkap seekor kera dan bergurau di hadapan para pengikutnya akan menjadikannya sebagai cawat dan penutup kepala. Namun hal ini menimbulkan kemarahan para dewa sehingga perkampungan di Bukit Xiao tersebut dilanda badai dan hancur. Nibung Telelai lalu melarikan diri ke Batu Kebonga dengan disertai istrinya, Dayang Mawar. Mereka lantas membangun pemukiman baru di sana. Pernikahan Nibung Telelai dan Dayang Mawar melahirkan seorang putra bernama Abang Imbung. Putranya ini lantas menikah dengan Dayang Dampan yang merupakan keturunan penguasa Sekadau. Setelah pernikahan itu, Abang Imbung tinggal secara bergantian di Batu Kebonga dan Sekadau. Mereka dikaruniai dua orang putra, Abang Jaka dan Abang Asai. Selama Abang Imbung masih hidup, Abang Jaka berdiam di Madung dan menerima gelar Pangeran Sunia Anom. Ketika itu pemerintahan Sekadau mengalami permasalahan sehingga mereka meminta agar salah seorang putra Abang Imbung didudukkan sebagai penguasa Sekadau. Abang Imbung lantas mengutus putranya, Abang Asai ke Sekadau. Abang Imbung mangkat di Batu Kebonga. Abang Jaka memiliki dua orang putra, yakni Abang Kijang dan Abang Sudar. Abang Sudar mendirikan kerajaan Nangasokan dan cikal bakal para penguasa negeri tersebut. Abang Kijang tetap tinggal di Madung dan mempunyai putra-putra yang menjadi para penguasa Madung, yakni Raden Inuh dan Raden Irakerta. Sejarah Kerajaan Nangasokan. Kerajaan Nangasokan ini didirikan oleh Abang Sudar, salah seorang putra Abang Jaka. Sejarah Kerajaan Kota Baru. Hikayat leluhur penguasa Kota Baru menyebutkan terdapat seorang dewi dari kayangan bernama Dayang Guna Raja. Ia ingin menikah dengan siapa saja yang sanggup memainkan seruling. Ternyata jodohnya adalah Raden Telembai, sesosok makhluk halus penjaga air yang bersemayam di Telok Rangkaya dekat Kapala Gading. Mereka kemudian menikah dan memiliki anak bernama Dayang Agih. Setelah itu, Dayang Guna Raja kembali ke kayangan, sedangkan Raden Telembai masuk kembali ke sungai. Dayang Agih menikah dengan Tedung Pandak, salah seorang bangsawan Sambas yang ketika itu sedang berlayar melalui sungai Kapuas ke Pinoh. Pernikahan itu dikaruniai keturunan bernama Sengkar dan Semekuk. Semekuk menikah dengan Sri Mawar dari Sintang dan dikaruniai seorang putra bernama Karangga Uyun. Sintang menikah dengan Dayang Suri, salah seorang putri Abang Imbung, namun karena pernikahan ini tak dikaruniai keturunan, ia lantas menikah lagi dengan Dayang Uma, putri Jebair dari Sintang. Pernikahan ini dikaruniai putra bernama Birapati, yang pada gilirannya menikah dengan putri Abang Kijang dari Kerajaan Madung. Dia memiliki 7 orang anak yang masing-masing bernama Abang Lukis, Abang Mangga, Abang Rahmat, Abang Dawai, Kiai Seni, Abang Barat, dan Inci Baung. Abang Lukis dan Abang Mangga merupakan pendiri Kota Baru. Salah seorang keturunan dua bersaudara itu yang bernama Abang Mahmud memperoleh gelar Panembahan Pulau Kembang. Ketika itu, pusat pemerintahan negeri ini berada di Pulau Kembang yang belakangan dipindahkan ke Kota Baru. Ia tak memiliki keturunan sehingga kerajaan dialihkan kepada Abang Kaya, putra tertua Abang Sudar dari Nangasokan. Ia menikah dengan Dayang Sri Intan, putri Abang Mahmud. Pada perkembangan selanjutnya, Abang Kaya memperoleh gelar Panembahan Tajur Alam dari Panembahan Batu, Raja Banjar. Sementara itu, terdapat pula versi lain yang menghubungkan riwayat Kota Baru dengan Sintang. Konon leluhur mereka adalah Limbang yang menikah dengan Limaya. Putra mereka, Panjang menikah dengan Widari dan dikaruniai 7 orang anak, yakni Demong Nutup Salunbau, Demong Janjan Lebang, Demong Rigui Suhait, Demong Rigat Silat, Demong Surah Sekadau, Demong Asa Sepauk. Dara Juanti Sintang ke-6 saudara itu mengadakan perjalanan ke Majapahit dan dijadikan budak oleh Raja Majapahit. Dara Juanti lantas menyamar sebagai pria guna membebaskan saudara-saudaranya tersebut. Hikayat selanjutnya mirip dengan yang terdapat pada bagian tentang Kerajaan Sintang.
Raja Majapahit kemudian menikahi Dara Juanti dan keturunan mereka adalah Abang Samad, Abang Mail, Abang Tulang, Abang Layang, Abang Tambang, Abang Pikai, Abang Nata, Abang Pincing, Abang Putan, dan Abang Tunggal. Abang Purba berputra Abang Usup. Abang Usup menikah dengan Dayang Sri Banun, putri bungsu Abang Kaya. Putra sulung mereka bernama Abang Abu Bakar kemudian diangkat sebagai Raja Kota Baru dengan gelar Pangeran Prabu. Putra sulung Pangeran Prabu, Pangeran Anom, menjadi Raja Kota Baru berikutnya. Urutan Raja-Raja Kota Baru selanjutnya adalah Pangeran Paku Abang Ismail, Pangeran Jaya Abang Ahmad, Pangeran Cikra Kesuma Negara Abang Aris, Pangeran Agung Kertasari, dan Abang Bakri yang memerintah hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah Kerajaan Nangasayan. Konon pendiri Kerajaan Nangasayan adalah Abang Ramat, putra Birapati, sebagaimana yang telah disinggung pada hikayat pendirian Kota Baru. Sumber lain menyebutkan bahwa pendiri Nangasayan adalah kepala suku Dayak Kayan bernama Pati Agung Tamba yang menikah dengan saudara Panembahan Pulau Kembang. Sementara itu, masih ada sumber lain menuturkan bahwa Abang Sumbu yang berasal dari Madung menikah dengan seorang wanita asal Nangasayan bernama Rabai. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Incu. Pada masa itu, Ama Baik Tidak yang merupakan pemuka Nangasayan mengutus Incu menghadap Raja Kota Waringin. Ia lantas menerima gelar Raden Paru dari Raja Kota Waringin dan diserahi tugas memimpin Nangasayan. Pada perkembangan selanjutnya, ia juga menerima gelar Pangeran Penghulu Tiang Agama. Ia kemudian digantikan oleh putra satu-satunya, Pangeran Arya dari Nangasayan. Sejarah Kerajaan Nangapa. Kerajaan Nangapa didirikan oleh Abang Gandak yang menikah dengan Dara Jingga, putra Abang Kijang dari Mandung, mantan istri Abang Ramat. Dia kemudian digelari Pangeran Tata Beraja, dan menurunkan Abang Bundan yang bergelar Pangeran Tumenggung. Sejarah Kerajaan Karangan Purun. Pendiri Kerajaan Karangan Purun adalah seorang asal Sarawak bernama Incik Terang, yang menikah dengan Dayang Antun, kemenakan Pangeran Tata atau Abang Matah dari Nangapa. Setelah kematian Incik Terang, Dayang Antun menikah lagi dengan seorang asal Kota Waringin bernama Adam, yang kemudian digelari Pangeran Surya Adam. Kedua pernikahan ini tidak dikaruniai putra sehingga ia mengangkat kemenakannya, Dayang Sui sebagai anak. Dayang Sui menikah dengan seorang Banjar bernama Haji Muhammad Salih, putra Kiai Abu Sumanata dari Nangapinoh, dan berputra Abang Leman dari Karangan Purun, yang mewakili Pangeran Muda ke Pontianak pada tahun 1893. Abang Leman ini lalu menjadi Raja Karangan Purun berikutnya. Setelah meninggalnya Haji Muhammad Salih, Dayang Sui menikah dengan saudara almarhum suaminya yang bernama Haji Abdul Raub. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Abud. Sejarah Kerajaan Lamantawa. Kerajaan Lamantawa didirikan oleh Pangeran Suma atau Abang Anjan agar dapat mengawasi pemungutan pajak dari orang Dayak secara lebih baik. Dia lalu mendirikan sebuah perkampungan di Pinoh Hulu, hulu Sungai Libas yang dinamai Lamantawa. Putranya bernama Abang Awal lantas menjadi Raja Lamantawa berikutnya. Sejarah Kerajaan Kapala Gading. Pendiri Kerajaan Kapala Gading adalah seseorang yang berasal dari Nangasasak, yang menikah dengan Bibi Pangeran Tata dari Gandis Melawi. Raden Depati yang pernah menjadi penguasa Kapala Gading tidak memiliki keturunan sehingga setelah kematiannya, pemerintahan Kapala Gading dipegang oleh seorang Banjar bernama Kalibun Surapati, suami kedua kakak perempuan Raden Depati, Dayang Mengadam. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Raden Kertasari yang menjadi penguasa Kapala Gading berikutnya. Bersambung.